abaikan kebijakan atau penganggaran terhadap bantuan sosial. Kita tidak tahu di posisi mana di Jakarta itu adalah memang kendalanya itu ada di pusat. Nah, sekarang kita Dumai Lovers yang kami banggakan, bersama kita podcast Parlemen DPR Kota Dumai. Baik pemirsa Dumai Lovers yang kami banggakan, di akhir tahun ini 2022 ini DPRD Kota Dumai mentajah podcast Parlemen mencoba merefleksikan seperti apa program pembangunan dan dukungan-dukungan untuk masyarakat yang ada di Kota Dumai. Pada kesempatan kali ini kita langsung saja membahas tentang bantuan sosial. Hal ini menjadi sangat sensitif dan krusial bagi masyarakat yang menerima manfaat yang ada di Kota Dumai. Hadir di tengah-tengah kita beliau Pak Suprapto ST ya, sebagai Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Selamat datang Pak. Kemudian yang tak asing juga pemirsa Dumai Lovers, hadir di tengah-tengah kita Pak Mawardi sebagai unsur pimpinan DPRD Kota Dumai. Selamat datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa pada kesempatan kali ini kita mencoba refleksikan seperti apa sebenarnya dukungan bantuan sosial untuk masyarakat Kota Dumai. Sebelum kita masuk kepada konten ini, tema-tema ini, kita perlu tahu juga, Pak, seperti apa sebenarnya kalau dari DPR itu memberikan dukungan apakah kebijakan atau penganggaran terhadap bantuan sosial di tahun 2022 di Kota Dumai ini. Seperti apa Pak? Oke, baik, terima kasih. Ya. Bantuan sosial ini memang merupakan bagian yang harus kita berikan atensi ya, karena memang secara undang-undang terkait dengan bantuan sosial ini legal, dan kemudian secara kebutuhan juga demikian. Karena memang bantuan sosial ini berfokus pada persoalan-persoalan yang memang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, karena dia titik utamanya itu adalah pada risiko sosial. Tentu ya, ini juga menjadi atensi dari DPRD. Makanya sejak awal dari proses perencanaan pembangunan itu DPRD ini termasuk yang ini ya, yang memberikan atensi penuh terkait dengan hal ini, karena kita tidak ingin bahwa ada masyarakat miskin yang seharusnya memang mendapatkan haknya bantuan dari pemerintah lalu tertinggal, tercecer. Maka dalam agenda reses kita pun ya, ini selalu kita sampaikan kepada masyarakat kalau ada usulan-usulan terkait dengan bantuan sosial ini, baik dia secara pribadi, keluarga, masyarakat ya, atau karena ada kondisi-kondisi tertentu mungkin ya, ini disampaikan dan kita DPRD itu bisa ikut menyampaikannya kepada pemerintah saat rapat dengan. Artinya dalam melalui reses tersebut diusahakan kemudian ini menjadi diakomodir ya, bagaimana distribusi atau pendataan terhadap masyarakat penerima manfaat bantuan sosial ini. Terima kasih luar biasa Pak Mawardi. Pak Suprapto bisa dijelaskan kepada kita siapa sebenarnya penerima manfaat bansos yang ada di Kota Dumai? Siapa saja? Nah, pertama ucapkan terima kasih sudah diundang Dinas Sosial untuk dalam podcast ini, dan selamat oleh Ketua Mawardi yang telah mengundang kami untuk dalam podcast ini. Seperti kita ketahui bahwa program pemerintah untuk salah satunya pemulihan ekonomi adalah bansos. Nah, selain itu juga untuk peningkatan ekonomi. Jadi di Dinas Sosial kita sebagai yang diberikan kewenangan untuk dalam penyaluran bansos, kita juga mempunyai sumber-sumber dana yang jelas. Yang pertama adalah Kemensos.
Sumber dana Kemensos itu untuk saat ini yang diberikan kepada kita adalah program penggarapan atau PKH, kedua bantuan sosial pangan atau BPNT, yang ketiga PBJKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk yang sumber dana Kemensos ini, dinas sosial hanya sifatnya koordinatif, karena kita hanya mendapatkan BNBA-nya dari Kemensos. Tetapi peserta kita pemerintah daerah adalah gunanya untuk melakukan pendataan dan juga verifikasi data, dan juga kita bisa melakukan pengusulan data DPKS dan juga Bansos melalui sistem CKNG. Apa itu, Pak? CKNG adalah sistem informasi kesejahteraan sosial next generation yang berisi tentang DTKS yang merupakan database Kemensos yang menjadikan dasar untuk mendapatkan bantuan. Oke, dari situ lahir sebenarnya ada kriteria penerima manfaat. Ya, jadi kita hanya bisa mengusulkan, tetapi yang memberikan kewenangan memberikan bansos adalah pihak Kemensos, karena setiap bansos ada komponennya, Pak. Jadi kalau dulu di sistem CKNG sebelum tahun 2021, ketika kita melaksanakan input itu ada namanya kita verbal. Jadi verbal sebelum kita input di dalam kita verbal, kita datangi masyarakat itu, kita data segala macam rumahnya, kemudian kondisi ekonominya, penghasilannya segala macam, kemudian kita input di dalam sistem database CKNG. Dan ketika diinput, itu nanti akan muncul di sel 1 sampai 4. Jadi apa itu di sel 1 sampai 4? Di sel 1 sampai 4 itu adalah tingkat kesejahteraan yang 40% dari total kemiskinan. Bukan pengakuan ya. Jadi ini maaf nih Pak, Ya. karena di masyarakat ini Ya. mungkin pemerintah sudah membuat indikator Ya. kan, indikator bagaimana mengukur Ya. tingkat kerawanan sosial. Ya. Tapi banyak yang beda di masyarakat katanya mengaku-ngaku miskin. Iya. Nah, ini yang salah. Iya. Seperti apa itu Pak? Jadi itulah yang saya katakan bahwa kevalidan data ini tergantung pertama dari integritas yang memberikan yang mendata. Kita kan nanti pada saat kita pendataan kita libatkan KSM, kerja sosial masyarakat untuk mendata, dan juga kejujuran masyarakat yang didata. Ketika masyarakat itu dia memberikan data-data yang tidak benar, maka nanti pasti hasilnya tidak akan akurat. Dan itu mungkin salah satu kelemahan. Kami akui memang dalam kelemahan, tetapi tetap Dinsos berupaya untuk bagaimana kita akan memperbaiki ke depannya lebih baik, dan juga kita sesuai dengan arahan wali kota, dan pada saat juga kami pertemuan di mengenai UHC di Pekanbaru, dan kami sudah berkonsultasi dengan Pusdakin bahwa untuk indikator level kemiskinan bisa masing-masing pemerintah daerah dibuatkan. Nah, jadi kan kalau dulu ada di satu Pak, di 1 sampai 4 Pak, sekarang nggak ada lagi Pak di dalam CKNG. Jadi kita susah ketika kita mengusulkan bansos, kita tidak tahu di posisi mana, di seberapa dia, karena pada saat itu input di dalam sistem membaca. Nah, jadi sekarang ini diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menilai kelayakan masyarakat yang akan diusulkan ke DTK atau di bansos bisa melalui indikator kemiskinan. Dan akhirnya pemerintah daerah juga berhak membuat semacam indikator dengan cara BDP series Ya. penerima manfaat masyarakat yang terima seperti itu. Ya, karena indikator kemiskinan ini disesuaikan Pak dengan kondisi daerah kita. Karena kemiskinan di Jawa itu beda sama Dumai gitu. Iya. Nah, jadi Di sini punya bocah satu. ya, jadi kalau di Jawa itu mungkin masih ada latihan tanah, kalau di sini kan nggak ada latihan tanah lagi. Terus ya Pak Dwi, kalau kita melihatnya memang salah satu hal lah yang banyak menjadi polemik itu adalah terkait dengan pemutakhiran data. Iya. Nah, ini ada orang yang dulu kondisinya memang miskin, 10-15 tahun yang dulu, dan dia masuk dalam DTKS itu, dalam Sistem data itu, dan hari ini kehidupannya berubah. Tapi dia masih masuk di dalam. Akhirnya ketika dia muncul mengambil bantuan itu, yang lain pada komplain, loh, dia kok dapat? Saya mendukung itu Pak, karena fakta-fakta yang disebutkan masyarakat, loh itu datang pakai emas, bawa mobil, yang mungkin kehidupan 5 tahun yang lalu beda ya. Sekarang itu benar gitu ya Pak. Itu sudah Pak. Jadi gini Pak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan juga Permen Nomor 3 Tahun 2021,
bahwa semua program pemberdayaan pemerintah dalam rangka penanganan faktor miskin itu harus berdasarkan DTKS. Namun DTKS itu bukan merupakan data kemiskinan. Jadi hanya untuk menunjukkan komposisi tingkat kesejahteraan mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Jadi betul kata Pak Ketua tadi, Wakil Ketua tadi, bahwa untuk clean data, memang kita harus melakukan pemakaian data. Karena pemakaian data itu untuk kita update. Seperti Pak Wakil tadi bilang, mungkin dulu dia senang, tiba-tiba susah, atau kebalikannya dulu susah, sekarang senang gitu. Dan itu jadi tantangan Pak, karena kita Pak untuk yang saat ini yang terdapat di dalam NG, kita totalnya 147.166 jiwa Pak. Sumber manfaat atau data DTKS yang terdata. Dan jumlah kakaknya 47.344 kakak, dan ini nggak akan mungkin gitu. Sebenarnya sesuai dengan BPS kemiskinan dia 3% ya Pak, yang di bawah 509.000 itu. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa tugas berat kita sebenarnya ini gitu. Makanya kita juga nanti mohon dukungan juga dari Dewan untuk mensupport ini gitu, supaya nanti kedepannya nanti mendapat data yang lebih tepat sasaran dan lebih. Baik, kalau saya lihat ini sebentar, memang persoalan kita terkait ketika melakukan pemutakhiran data itu adalah memang kendalanya itu ada di pusat. Iya. Nah, karena kita tidak bisa merubahnya dari sini, yang harus merubah data itu adalah pusat sebetulnya. Seharusnya pusat itu membuka masukan-masukan dari daerah agar data ini tidak menjadi polemik di daerah. Saya di tahun 2017 pernah jadi petugas pemutakhiran data terkait dengan itu. Jadi semua yang kita mutakhiran itu ternyata mentah semua. Begitu dia muncul, yang muncul tahun 2011 lagi. Data yang lama lagi muncul. Ah, kok masih ada lagi nabinya tadi sudah pindah, ini sudah meninggal, terus sudah muncul lagi. Izin, Pak Mawardi, apakah dari total masyarakat yang didata, yang terdata di dalam sistemnya itu mutlak mendapatkan, atau kita diberi lagi ini kuota, karena cuma 30.000 yang kuota untuk kota Dumai? Apakah yang terdata itu semua bisa dapat, atau ada pengurangan, ada kuota-kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat? Ya. Jadi Pak, tidak semua yang masuk dalam DTKS akan mendapatkan bantuan. Karena itu tergantung dari komponen dan juga kemampuan keuangan pemerintah pusat. Untuk itu saya jelaskan ya, untuk PKH sampai dengan sekarang kita totalnya adalah 8.141, itu di posisi di tahap 3 yang di bawah bulan September. Sementara untuk sekarang ini kebetulan ini lagi pencairan di kantor pos, itu data yang dapat kami dari PT Pos itu sekitar 8.009. Ini saja Pak terjadi perubahan kan. Sebenarnya perubahan ini kita nggak tahu nih, apakah mungkin dia tidak ada komponen atau segala macam, atau mungkin dia mendapat bantuan lain. Nah, seperti itulah kondisinya. Kemudian untuk bantuan sosial pangan untuk di Lumai, untuk di tahap 9 September itu adalah 14.890, dan untuk di bulan Oktober, November, Desember berjumlah 14.528, di mana pada saat bersamaan juga diberikan bantuan BLT BBM. Jadi tahun yang sebelumnya sudah diberikan bantuan tahap 1 September dan Oktober, sekarang diberikan lagi bantuan BLT BBM selama 2 bulan November dan Desember. Kemudian juga kita juga diberikan bantuan untuk yang khusus pada rumah itu PBJK. Khusus untuk PBJK kita sudah over kuota. Kuota kita adalah 78.188 jiwa. Apa itu Pak PBJK? PBJK adalah program bantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang dibiayai oleh Kemensos. Sementara kalau kita lihat jumlah kemiskinan kita 3%, itu sebenarnya 10.571. Sementara kuota kita 78.148. Jadi saat ini kita 0 kuota. Jadi kita tidak bisa mengajukan lagi Pak. Tapi kita bersyukur, ini berarti prestasi bagi kita. Dengan kondisi istilahnya kita hanya dapat 10.000, tapi kita dengan semua apalah dukungan semuanya bisa mendapatkan 78.188, dan ini juga nanti akan dijadikan dasar untuk kita UHC. UHC itu adalah Universal Health Coverage, di mana untuk tahun 2022 ini ditargetkan 95%, dan di akhir 2023 diharapkan 98% dari total semua jumlah penduduk. Jadi itu semuanya dimulai dari yang dari PBIJKN yang Kementerian Sosial, juga dari yang penerima upah seperti PNS, tentara segala macam,
dan juga penerima upah dan juga yang dari PGJK dari Pemda. Luar biasa. Pemirsa, ternyata setelah kita mendengarkan informasi dari dinas sosial bahwa dinamika baik itu pengumpulan data sampai verifikasi dan bisa kembali lagi penerima manfaat kepada masyarakat tidak sesederhana yang dimainkan oleh masyarakat. Ini apalagi isu yang beredar yang selalu ditangkap di sosmed, diposting oleh penggiat sosial media. Kenapa kok berapa TXT yang dapat? Dan itu kan ada ya Pak. Kita tidak pungkiri itu bahwa ada pandangan-pandangan masyarakat yang negatif terhadap kok Pak BLT aja yang dapat. Itu seperti apa sebenarnya pengawasan itu Pak? Ya, kita memang harus klarifikasi. Iya. Pertama, apakah itu sebuah asumsi atau memang benar-benar terjadi? Kalau kita lihat tadi penjelasan dari Pak Kabit kan itu jelas. Mau keluarga siapapun, dia harus tetap memenuhi kriteria dan komponen yang memang diminta oleh pemerintah. Ya kan? Kalau berasumsi sih ya boleh saja, sah-sah saja. Ya kita tidak menyalahkan juga. Kalau memang fakta itu ada terjadi, maka dia harus klarifikasi lah di lapangan agar tidak menjadi fitnah lah bagi Itulah masyarakat. tugas PSN sosial masyarakat untuk seperti mencoba menerangkan langsung kepada penerima manfaat bantuan sosial. Tapi saya kira begini ya, sejauh itu ada transparansi lah dari pemerintah juga terkait dengan hal ini. Saya kira ini masyarakat bisa memahami. Ya. Nah, kemudian juga ruang-ruang untuk mereka mengadu itu harus dibuka seluas-luasnya, beri salurannya agar salurannya tidak buntu. Jadi kalau saluran itu buntu, dia akan mencari saluran-saluran lain untuk menyuarakan atau mencurhatkan apa yang terjadi di lapangan ini. Jadi kalau dibentuk atau dibuat dikasih salurannya tersalur dengan baik, artinya dia sampaikan, ada yang menjelaskan, dan kalau mungkin bisa diberikan solusi. Tapi kalau misalnya di di halaman-halaman media sosial akan nanti banyak yang berkomentar, kemudian tidak atau belum memahami fakta dan kondisi sebenarnya, malah jadi repot. Saya bisa tanggapi sebentar ya. Iya, silakan. Jadi Pak, mungkin melalui podcast ini juga saya kita di sudah melakukan upaya Pak. Salah satunya adalah penunjukan user wilayah atau operator di masing-masing kelurahan. Jadi masyarakat tidak perlu ke dinas sosial. Jadi cukup di kelurahan, masing-masing kelurahan dia bisa melihat apakah dia masuk di DKS, apakah dia masuk dalam bansos, apa silakan. Cuma itu tadi saya bilang, ketika nanti ada dia dapat nih, kalau nggak dapat, ada situ keterangan misalnya SI, surat instruksi dari Kemensos. Di situ tidak ada menjelaskan apa dia mengapa tidak dapat gitu. Dan itu yang kita kadang-kadang di bawah ini kita kadang bingung gitu. Bahkan sama-sama di bawah ini kita saling bertanya mengapa dia tidak dapat. Sementara kalau sudah instruksi itu kan pasti ada bunyinya ya kan. Apakah dia sudah dapat di bansos lain seperti misalnya dapat BPPM atau dapat di bantuan tenaga kerja, itu nggak boleh Pak, nggak boleh double gitu. Ketika dia sudah dapat itu, bantuan yang lama diberhentikan. Jadi kadang-kadang masyarakat ini, oh aku dapat itu ya bantuan, kok ini kok nggak dapat, dia ingin lagi gitu. Padahal bantuan itu tidak boleh double gitu. Dan itu memang kebijakan dari Kemensos. Gitu. Baik, ini kalau kita lihat penjelasan dari Pak Suprapto tadi bahwa semuanya adalah kebijakan perusahaan. Ya. Ketika misalnya ada tadi 100.000 beneficiaries penerima manfaat bantuan sosial, itu kalau dihitung sudah 30% penduduk kota Rumah. Dari 30% tadi yang 100.000 tadi, ternyata tidak seluruhnya, tidak all in mendapatkan. Apakah di tingkat daerah sendiri Rumah itu bisa cross cutting, artinya mencoba membuat sebuah kebijakan bagaimana masyarakat yang tidak sudah masuk dalam data pusat tetapi tidak bisa menerima karena keterbatasan kuota. Apakah ada upaya membuat semacam regulasi kebijakan atau penganggaran yang itu sifatnya bisa dicolok dari provinsi maupun dari daerah? Itu seperti apa Pak? Ya. Sebetulnya pemerintah daerah juga boleh bisa memberikan bantuan sosial, dan itu ada Permendagri yang 32 ya, 32 tahun 2011.
itu sudah dijelaskan ya, bagaimana teknik pengusulan ya, sampai siapa yang boleh mendapatkan manfaatnya, aplikasi dan seterusnya itu dibolehkan. Tinggal bagaimana pemerintah nanti menyesuaikan dengan anggaran yang kemampuan keuangan daerah ada. Kemudian kalau memang dipandang ya, ada hal-hal yang perlu di-cover oleh pemerintah dan sangat perlu, misalnya ya, tidak mengapa dibuat programnya oleh pemerintah. Saya kira ada juga ya yang dari yang untuk bantuan beras ya. Bantuan kita yang untuk tahun ini yang khusus disabilitas dan sosial. Ya, untuk pandemi. Ya. Nah, ya. Nah, itu kan krusial tuh ya. Misalnya yang lansia, kemudian disabilitas itu kan memang dia sudah tidak punya kemampuan apa-apa. Dan kalau dia tidak dapat, itu kan sangat berdampak secara sosial gitu kan. Nah, itu kan pemerintah memang harus cover itu. Artinya kita mencoba melihat contoh, misalnya ada Jamkesmas, itu yang covernya nasional, ada yang Jamkesda, yang daerah. itu daerah. Artinya upaya-upaya pemenuhan bantuan sosial yang sifatnya itu krusial dibutuhkan oleh masyarakat, kebutuhan dasar itu ketika ini tidak tercover dengan budget dari APBN kan, artinya bagaimana ini menjadi sebuah kebijakan, tetapi ada payung hukum regulasi sehingga penyaluran dan dukungan untuk masyarakat juga tidak melanggar seperti itu. Itu gimana? Ya sudah ada apa hukumnya? Sudah ada ya. Sudah. Ini pemerintah tinggal action saja, Cuma tadi memang pendataan itu memang harus tuntas dibangun. Saya kira optimalisasi kepada PSM yang ada di barisan paling ujung tombaknya lah ya terkait dengan data ini. Nah ini harus dioptimalkan. Kalau saya menyarankan sebetulnya harus dilibatkan juga para RT. Nah itu. Saya ingin menyampaikan begini. RT itu nggak usah dia datangi orangnya, dia duduk di rumahnya, itu dapat digambarnya semua. Iya kan? Nah, karena dia tahu, bahkan kalau dia punya aset yang tersembunyi pun dia tahu. Nah, jadi dia nggak bisa bohong terkait dengan data yang ini kan. Nah, tapi kalau orang lain diutus yang nggak tahu datang ke situ nanya, biasanya kata Pak Kami tadi kan, dia nggak jujur terkait dengan datanya. Akhirnya nanti begitu bantuan dikucurkan, yang lain komplain. Karena ini memang sensitif dan rawan konflik ya, soal kecenderungan sosial, siapa dapat siapa tidak seperti itu. Apakah itu di DPR sebagai fungsi salah satunya penganggaran dan pengawasan ya, fungsi pengawasan, melakukan pengawasan atau dalam bentuk monitoring, evaluasi bersama dinas sosial, Pak? Ya, kita kan ini ya setiap program pemerintah ini itu kan secara tidak langsung dia pasti terevaluasi. Selain aduan-aduan langsung dari masyarakat yang langsung kita cross check ya kepada OPD terkait gitu ya. Dan juga seluruh kegiatan itu kan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Ya kan? Dan pertanggungjawaban pemerintah itu adalah perda. Dan itu wajib dibahas oleh DPR. Kalau memang ada persoalan, teman-teman itu pasti kelihatan ya. Kalau misalnya ada pelanggaran dari sisi teks dan seterusnya itu pasti akan terbaca nanti. Tapi sebetulnya yang paling penting bagi kami itu adalah bahwa aduan-aduan masyarakat ini harus di follow up. Di follow up. Banyak macam-macam kategori aduannya dari seperti tadi ya, yang data-data yang tidak mutakhir tadi sehingga menjadi polemik. Kemudian ada yang seharusnya mendapat bantuan tidak mendapatkan bantuan. Ada lagi satu yang ini unik nih Pak. Tapi ya sekarang kan pintar-pintar tuh ya. Mereka bisa cek tuh langsung melalui Androidnya kan ya. Di Android itu dia dapat. Ya, betul. Ya kan? Kok nggak dapat? Gitu kan? Gitu. Jadi, karena sudah online semua ya. Karena memang zaman canggih ini bukan berarti bahwa kita semuanya itu bisa mengikuti secara ini. Karena ada hal-hal juga yang menjadi kendala juga dengan teknologi ini gitu ya. Dan mungkin menanggapi Pak Wakil tadi bahwa gini Pak, untuk tahun 2022 Pak, Dinsos sesuai dengan Pak Wali akan melakukan pembuatan aplikasi pendataan masyarakat miskin. Jadi aplikasi pendataan masyarakat ini adalah muaranya tadi indikator level miskinnya tadi. Jadi
pendataan masyarakat miskin ini nanti terpal secara online Pak, atau elektronik Pak. Jadi belangkonya dulu yang awalnya pakai kertas, sekarang kita gunakan pakai aplikasi. Jadi aplikasi nanti semua DTKS itu akan kita masukkan database dan juga usulan Pak, usulan yang baru. Jadi Pak Wali minta kemarin itu semua DTKS bisa dikepal ulang lagi atau dia namanya pemukaan data Pak. Jadi biar tahu di antara DTKS itu berapa persen yang betul-betul tidak mampu yang bisa layak dapat bantuan dan juga berapa persen sudah mampu gitu. Jadi nanti yang tidak mampu ini jika tidak di-cover oleh Kementerian Sosial bisa di-cover dengan bantuan sosial dari dinas provinsi ataupun dari Pemda. Itu nanti maka ketika dia dapat GSP misalnya di Kementerian Sosial, misalnya masih ada masyarakat yang ada dapat, nanti situ pemerintah daerah intervensi gitu. Nanti jadi tidak ada namanya ketidakadilan, jadi semuanya rata. Dan untuk tahun 2023 Pak, khusus untuk stunting Pak, stunting kita kan kebetulan kan pemerintah Kota Dubai kan gencar nih untuk membandingkan stunting. Jadi 2023 itu ada bantuan sosial pangan otonom. Bantuan sosial pangan otonom ini sebenarnya sama dengan bantuan sosial pangan yang Kemensos, itu mendapat sembako sebesar 200.000 selama 12 bulan. Dan itu gunanya adalah untuk yang stunting. Sementara untuk yang bantuan sosial dari Pemda itu Pak yang 2023. Karena mungkin terbatas mudah-mudahan dengan adanya ini mungkin bisa depannya bisa bertambah lagi gitu. Mungkin sasarannya mungkin yang lain. Izin Pak, itu tadi mungkin kalau kita dengarkan informasinya sudah disampaikan, itu indikator-indikator bantuan sosial yang sifatnya sudah diukur dari mungkin juga dari data-data statistik ya, sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Statistik. Bagaimana dengan situasi-situasi sosial yang sifatnya lokal, kedaerahan? Contoh ini menarik sebenarnya ini. Kalau ini belum punya status bencana atau apa Ya, betul. Mohon maaf ya kita masuk ke sana. Tetapi kalau kita lihat, ini kan tidak menjadi salah satu bagian isu di dalam isu nasional. Ini daerah, ya isu daerah. Apakah misalnya masyarakat terdampak bisa dimasukkan ke dalam dukungan bantuan sosial? Kalau dulu saya lihat kan misalnya ada pembantu atau apa itu dinas sosial juga ikut nimbrung, mungkin dapur umum atau apalah seperti itu. Nah, kalau sekarang saya lihat malah kepolisian yang mengambil alih. Ada juga nih. Ini mata kerja kepolisian itu sinergitas. Sinergitas. Kolaborasi. Ambil alih dengan sosial. Kolaborasi. Bukan dari panitas ya. Karena Indonesia itu dari dulu dia gotong royong. Gimana Pak? Kalau kami dinas sosial kan mengelola dana bantuan bencana. Bencana itu kan di dalam apa sudah jelas tuh bencana yang dilakukan alam dan non alam. Kalau alam itu sudah jelas bisa banjir, harus. Kalau non alam kan misalnya sosial, bencana, kebakaran segala macam. Kalau untuk nomenklatur itu mungkin nanti kita kan perlu pembahasan lebih lanjut di dewan ya kan. Ini menarik. Tapi setahu saya kalau yang bantuan rok itu sepanjang dia memang tidak mampu dan miskin dan wajib mendapatkan bantuan silakan. Itu saya kuncinya satu. Ya, karena belum ada istilahnya langkah-langkah. Ya. Apakah pendataan, seperti apa menetapkan indikatornya, kan itu belum ada ya. Ini mungkin jadi masukan juga ya. Iya. Kita semua. Gimana Pak? Ya, kalau yang namanya bencana ini kan memang tidak bisa kita kira-kira. Kita bisa juga karena dia datangnya memang tidak kita undang. Tapi dia datang dan faktanya adalah terjadi. Jadi ketika terjadi, nah kita sebagai pemerintah itu memang harus melihat fakta ini. Nah, jadi tadi sebetulnya secara aturan tidak ada persoalan, Ya sekarang ini adalah yang perlu diukur itu adalah pertama tingkat kepedulian, dan yang kedua adalah memang anggaran. Iya. Kalau kita peduli sebetulnya anggaran itu tidak menjadi problem. Makanya ada polisi yang turun. Kenapa peduli? Mungkin ada lembaga sosial
yayasan, Basnas dan seterusnya yang ikut turun. Tapi mungkin ada kelompok masyarakat tertentu nanti ikut bantu, ya itu kepedulian. Kolaboratif. Iya, Kolaboratif. iya, kepedulian kita bersama, ya kan. Dan dalam konteks ini juga ya pemerintah harus ambil bagian, saya kira. Harus ambil bagian. Saya kira ini bukan sesuatu yang haram dilakukan oleh pemerintah, karena memang itu dibenarkan secara aturan. Nah, ini mungkin nanti terkait dengan sistem penganggaran saja. Kalau saya kira kalau kejadiannya sudah berulang, ya, pemerintah itu sudah bisa mengukur lah ya. Nah, di tahun depan sekitar bulan ini akan terjadi mungkin tadi ya kayak banjir rob. Artinya pemerintah memang harus menyediakan anggaran ya, terkait dengan hal itu. Besar kecilnya kan nanti sesuai dengan kemampuan. Paling tidaknya ya ketika peristiwa itu terjadi, pemerintah langsung bisa turun. Saya lihat pun selama ini pemerintah turun. Ya, masalah optimal atau tidak optimalnya itu kan ini tergantung mungkin ya tadi ya, personal, sumber dananya dan seterusnya. Ini banyak faktor saya kira yang harus juga dipahami. Baik, luar biasa Pak Menteri atau bicara kita tentang bantuan sosial, karena ini penting sekali developers yang kami banggakan bahwa pemikiran miring atau negatif terhadap bantuan sosial pasti sering muncul ke permukaan, soal kecemburuan sosial, soal bentuk-bentuk yang diberikan oleh pemerintah bantuan kepada masyarakat ini menjadi selalu ada hal-hal yang negatif. Tetapi setelah penjelasan ini kita mendengarkan bahwa kompleks sekali dalam memberikan layanan bantuan sosial kepada masyarakat, dari mulai pendataan, verifikasi, sampai menentukan jumlah penerima manfaat yang total dari 100% penerima manfaat belum tentu semuanya bisa dapat karena adanya keterbatasan anggaran maupun keterbatasan dukungan terhadap bantuan sosial ini. Mungkin ini closing statement Baik Pak. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kita bukan dalam agenda untuk menepis isu-isu miring lah ya. Saya kira kami menganggapnya itu adalah hal yang lumrah saja. Ya, itu kami jadikan sebagai bahan bagi kami untuk mengevaluasi program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi isu miring kita jadikan sebagai masukan. Luar biasa sekali. Negatif menjadi hal yang positif ya, sebagai gitu. Luar biasa. Pak, seperti apa ini proses statementnya? Proses statement saya bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selalu berupaya untuk melakukan semaksimal mungkin dengan dana terbatas melakukan pemakaian data supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran. Namun kita juga perlu adanya kerjasama dan kolaborasi antara tentunya DPRD, Tim Penanggulangan Kemiskinan Kota Dumai atau TKP Dumai, Bapeda, Disduk Capil untuk pemadanan datanya, Diskominfo untuk aplikasinya, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat beserta dengan pendamping PKH, PKSK dan juga PSM serta tiap kecamatan dan kelurahan sampai dengan tingkat RT dan masyarakat untuk mendukung pemutakhiran data ini untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, berkualitas baik sehingga menciptakan interoperabilitas data yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak atas informasinya dan penjelasannya luar biasa. Terima kasih juga kepada Pak Muwardi sebagai pimpinan DPR Kota Dumai. Ini ajang refleksi bantuan sosial untuk Kota Dumai di tahun 2022. Mudah-mudahan di tahun 2023 kita bisa tingkatkan dengan adanya ini, masukan-masukan seperti ini meningkatkan kemampuan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Terima kasih Dumai Lovers yang kami banggakan. Sekian podcast Parlemen DPRD Kota Dumai.